Bab 411, Penatua Feng Ping. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Kakak Lingtian, kamu terlalu jahat sebelumnya, hehe. Transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian, dan kata-katanya jelas menunjuk ke insiden yang terjadi sebelumnya. Lihat, beberapa hal bisa diselesaikan dengan mudah, kamu tidak perlu membunuh orang. Duan Lingtian membimbing dengan sabar dengan penampilan menjadi model bagi orang lain. Saya melihat di masa depan, saya tidak akan membunuh mereka juga, saya akan membuat mereka menanggalkan semua pakaian mereka dan berlarian dengan setelan ulang tahun mereka, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Adapun binatang buas atau iblis itu binatang buas, aku akan membuat mereka menguliti mereka sendiri. Lalu, Duan Lingtian merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia mendengarkan gumaman tikus emas kecil melalui transmisi suara. Setan kecil ini, dia sepertinya tidak hanya berbicara tentang manusia, kan? Dia masih ingin membuat binatang buas dan binatang iblis itu melepaskan pakaian mereka juga. Untuk sesaat, Duan Lingtian merasakan hawa dingin di punggungnya. Anak kecil ini terlalu menakutkan. Setelah dia melewati gang kecil dan terus maju, Duan Lingtian melihat jalan besar. Menurut pengingat dari bentuk orang baik sebelumnya, Duan Lingtian berjalan maju dengan langkah besar dan meskipun dalam hatinya. Sepertinya Zhao Lei langsung kembali ke cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Menurut pengetahuan Duan Lingtian, selain dua tetua, masih ada 3 murid pelataran dalam yang dikirim ke kota kuno abadi, dan Zhao Lei seharusnya menjadi salah satu dari 3 murid pelataran dalam. Tahap jiwa baru lahir tingkat 3. Dia mungkin bermalas-malasan di sekitar sini. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Dia percaya bahwa bahkan jika perusahaan perdagangan Sungai Kuno berada dalam keadaan yang lebih miskin, masih tidak mungkin untuk tidak memiliki seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ketiga. Agaknya, perusahaan perdagangan Sungai Kuno lebih bergantung pada 2 tetua sekte pedang bintang 7. Ketika Duan Lingtian berpikir sampai di sini, dia sudah tiba di belokan jalan. Sementara itu, banyak diskusi masuk ke telinga Duan Lingtian lagi. Diskusi ini sebagian besar adalah untuk menikmati kemalangan orang lain. Haha, apakah kalian semua melihat sebelumnya? Itu adalah Zhao Lei. Zhao Lei benar-benar kembali dengan pantat telanjangnya, aku mati karena tertawa. Dia biasanya berpura-pura menjadi dirinya sendiri, dan mengandalkan statusnya sebagai murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7 untuk memperlakukan orang lain dengan hina. Sekarang, pembalasan akhirnya datang. Aku ingin tahu siapa yang membuatnya kembali seperti itu. Jika aku tahu siapa itu, aku pasti akan mentraktirnya beberapa cangkir anggur. Duan Lingtian memiliki ekspresi aneh ketika dia mendengar diskusi ini. Sepertinya reputasi Zhao Lei tidak terlalu bagus di sini. Akhirnya, Duan Lingtian berbelok melewati belokan dan tiba di depan halaman yang luas. 2 patung batu harimau berdiri di depan halaman. Ini seharusnya menjadi cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno di kota kuno Everlast. Duan Lingtian berkata pada dirinya sendiri. Kamu siapa? Duan Lingtian memperhatikan bahwa ketika dia bermaksud berjalan ke halaman, 2 pemuda yang semula berdiri di dekat pintu dan tertawa dengan tangan menutupi mulut mereka telah menghentikannya tepat waktu. Kedua pemuda ini mengenakan pakaian seragam, dan satu kata, kuno, dibordir di dada mereka. Agaknya, mereka mungkin anggota perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk pakaian di tubuhnya, memperlihatkan simbol pada pakaian murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7. Murid pelataran dalam sekte pedang 7 bintang. Seketika, pupil kedua pemuda itu mengerut. Tatapan mereka dengan cepat turun ke wajah Duan Lingtian, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saya datang untuk mencari Penatua Zhao Yu dan Penatua Feng Ping. Duan Lingtian mengangguk pada keduanya dan tersenyum ringan. Meskipun kedua pemuda itu dikejutkan oleh usia Duan Lingtian, salah satu dari mereka masih berjalan keluar dan menyapa Duan Lingtian ke cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Silakan ikuti saya. Terima kasih. Duan Lingtian dengan ringan mengangguk dan mengikuti. Adik kecil, apakah kamu benar-benar murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7? Pria muda yang membawa Duan Lingtian bertanya dengan sedikit ragu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu tidak akan mengira aku berpura-pura seperti itu Zhao Lei, kan? Akankah aku menyerahkan diriku ke sini dan bertemu dengan 2 tetua sekte pedang bintang 7 jika aku berpura-pura? Benar, pemuda itu tiba-tiba mengerti,
karena dia tidak berpikir Duan Lingtian memiliki keberanian yang begitu besar, dan pada saat yang sama, dia bertanya dengan tatapan aneh. Kamu bertemu dengan murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7, Zhao Lei, sebelumnya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Ketika kamu bertemu dengannya, apakah dia mengenakan pakaian? Pria muda itu bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Pria muda itu langsung tertarik, dan dia mendekati Duan Lingtian sebelum bertanya dengan suara rendah. Saya melihat Zhao Lei pulang dengan pantat telanjang, apakah Anda melihat siapa yang melepas semua pakaiannya? Aku melakukannya. Duan Lingtian mengangguk sekali lagi. Selain kerumunan orang yang menyaksikan di luar kota kuno Everlast, mungkin tidak akan ada orang yang lebih jelas dari kejadian ini. Wei Hao, tatapan pemuda itu berbinar, dan dia tertarik. Dia sendiri, kata Duan Lingtian perlahan. Diri, pria muda itu tercengang dan memiliki ekspresi tidak percaya. Tepat ketika pemuda itu pulih dari keterkejutannya dan ingin mengetahui dasarnya. Ini kamu, nak, kamu benar-benar berani datang ke cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menipu ayahku dan penatua Feng Ping? Sebuah suara yang berisi kemarahan ekstrim tiba-tiba terdengar. Itu adalah Zhao Lei yang telah berubah menjadi pakaian murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 yang baru dan berdiri di kejauhan saat dia memelototi Duan Lingtian. Tatapan Zhao Lei sangat suram dan turun ke Duan Lingtian saat dia berkata dengan suara rendah. Belum lagi kamu berpura-pura menjadi murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7, tetapi kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu ke sini, kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap kali ini. Berpura-pura menjadi murid Sekte Pedang Bintang 7. Ekspresi pemuda dari perusahaan perdagangan Sungai Kuno yang membawa Duan Lingtian masuk menjadi muram, dan sosoknya melintas untuk menjauh dari Duan Lingtian seolah-olah dia menghindari wabah. Kamu bukan murid Sekte Pedang Bintang 7. Pria muda itu menatap Duan Lingtian dengan waspada. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh dan mengangkat bahu. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa Zhao Lei ini mengira aku sedang berpura-pura? Benar-benar menggelikan. Jika aku berpura-pura, lalu mengapa aku datang ke sini dan masuk ke dalam jaring? Pemuda itu merasa kata-kata Duan Lingtian logis dan dia buru-buru menatap Zhao Lei. Huff, Zhao Lei dengan dingin mendengus. Siapa yang tahu jika Anda memiliki skema dan plot? Biarkan saya memberitahu Anda, rencana Anda tidak akan berarti apa-apa di hadapan saya, Zhao Lei. Betulkah? Duan Lingtian menilai Zhao Lei dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek. Zhao Lei, aku benar-benar penasaran, mungkinkah tidak ada pakaian lain di cincin tata ruangmu? Selain itu, aku hanya memintamu untuk melepas pakaianmu dan memasuki kota dengan setelan ulang tahunmu, dan aku tidak akan melakukannya, keberatan jika Anda mengenakan pakaian Anda begitu Anda memasuki kota. Tapi saya tidak pernah berharap bahwa Anda benar-benar melemparkan pakaian Anda keluar kota dan tidak menginginkannya lagi. Saat dia berbicara di sini, Duan Lingtian dengan sengaja menghela nafas. Kamu, ketika kata-kata Duan Lingtian memasuki telinga Zhao Lei, itu menyebabkan dia seperti disambar petir, dan wajahnya menjadi sangat muram dan bahkan biadab. Nak, jangan berpuas diri. Sekarang, karena kamu berani membebaskan diri, maka jangan berpikir untuk pergi. Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang saat dia memandang Zhao Lei dan berkata dengan jijik, saya benar-benar tidak pernah berpikir untuk pergi. Reaksi Duan Lingtian sedikit melebihi harapan Zhao Lei. Untuk sesaat, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Mungkinkah dia benar-benar murid Sekte Pedang Bintang 7? Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Zhao Lei, dan setelah itu muncul, sulit untuk menahannya lagi. Ketika dia menenangkan hatinya, Zhao Lei ingat bahwa pemuda ini adalah eksistensi yang bisa mengalahkannya. Meskipun dia tidak bisa dianggap kuat di antara murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7, bagaimanapun juga dia adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ketiga. Padahal pemuda ini terlihat paling banyak berusia sekitar 22 tahun. Kemampuan pemuda itu untuk mengalahkannya di usia yang begitu muda menunjukkan betapa mengerikan bakat alami pemuda itu. Mungkinkah aku belum kembali ke sekte selama beberapa tahun dan monster seperti ini benar-benar muncul di dalam sekte? Hati Zhao Lin bergetar. Tidak mungkin. Dia pasti bukan murid Sekte Pedang Bintang 7, dia pasti bukan. Saat dia memikirkan sampai di sini, Zhao Ling benar-benar panik. Dia tidak panik karena dia merobek surat milik Duan Lingtian yang ditulis secara pribadi oleh pemimpin sekte sebelumnya.
Masalah itu hanya masalah kecil baginya. Dia panik karena jika pemuda ini benar-benar murid Sekte Pedang Bintang 7, maka begitu ayahnya mengetahui tentang urutan kejadian, ayahnya mungkin tidak akan membantunya mengajari pemuda itu pelajaran. Dia tidak bisa membiarkan kejadian hari ini begitu saja. Zhao Lei, ada apa? Suara acuh tak acuh terdengar dari jauh dan menarik tatapan Duan Lingtian. Di bawah tatapan Duan Lingtian, seorang pria parubaya dengan pakaian kasual berwarna biru berjalan perlahan, dan langkah pria parubaya itu stabil, menunjukkan bahwa kultivasinya luar biasa. Kekuatan spiritual akut Duan Lingtian mengulurkan tangan dan mengetahui tentang kultivasi pria parubaya itu pada saat pertama yang memungkinkan. Level ketiga dari Void Praying Stage, Penatua Feng Ping. Tepat ketika Duan Lingtian penasaran dengan identitas orang tersebut, Zhao Lei telah membungkuk hormat kepada orang tersebut. Penatua Feng Ping. Tatapan Duan Lingtian menyala. Feng Ping adalah salah satu tetua Sekte Pedang Bintang 7 yang diminta oleh Ling Hu Jin Hong untuk dicarinya, dan dia adalah salah satu tetua Sekte Pedang Bintang 7 yang ditempatkan di cabang perusahaan perdagangan sungai kuno di kota kuno Everlast. Setelah membalas Zhao Lei, tatapan Feng Ping turun ke Duan Lingtian, lalu dia mengerutkan kening dan tatapannya tiba-tiba menjadi sengit. Siapa kamu? Mengapa kamu mengenakan pakaian murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect? Dengan usia Duan Lingtian saat ini, tidak ada yang akan percaya bahwa Duan Lingtian adalah murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7. Bagaimanapun, bahkan sosok di antara 5 tuan muda hebat yang paling menonjol di generasi muda kerajaan-kerajaan Hutan Azure, mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menjadi murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 pada usia seperti itu. Penatua Feng Ping, Duan Lingtian memandang Feng Ping, dan dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Zhao Lei. Penatua Feng Ping. Orang ini berpura-pura menjadi murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7 kami, dia harus dibunuh karena kejahatannya. Penatua Feng Ping, tolong bunuh orang ini untuk menghindari masalah di masa depan. Zhao Lei memandang Duan Lingtian dan matanya memancarkan rasa dingin yang mengerikan saat dia berkata dengan suara yang jelas. Wajah Feng Ping tenggelam ketika dia mendengar Zhao Lei, lalu dia menatap Duan Lingtian. Sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7-ku? Penatua Feng Ping. Zhao Lei cemas ketika dia melihat Feng Ping ingin memberi Duan Lingtian kesempatan untuk menjelaskan. Orang ini penuh tipu muslihat. Tidak perlu berbicara dengannya, langsung bunuh saja. Haha, Duan Lingtian secara alami dapat melihat tujuan Zhao Lei, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tawanya tak terkendali, percaya diri, dan tak kenal takut. Bab 412, aku lebih kuat dari dia. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Apa yang kamu tertawakan? Feng Ping mengerutkan kening dan memiliki ekspresi tidak senang. Penatua Feng Ping, saya hanya menertawakan bahwa beberapa orang suka memutarbalikkan fakta, dan berharap tidak lebih dari Anda untuk bergerak dan membunuh saya sebelum saya dapat menjelaskannya sendiri. Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum cemerlang dan kata-katanya sepertinya menunjuk ke sesuatu. Nak, kamu mencari kematian. Bagaimana mungkin Zhao Lei tidak tahu bahwa Duan Lingtian sedang membicarakannya ketika dia mendengar ini dan dia langsung meledak marah. Tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menyerang. Dia pernah mengalami kekuatan Duan Lingtian sebelumnya, dan meskipun dia tidak tahu persis tingkat kekuatan Duan Lingtian, karena Duan Lingtian mampu mengalahkannya dengan mudah, maka Duan Lingtian pasti ada di tingkat keempat dari tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Siapa sebenarnya kamu? Feng Ping menyadari bahwa masalahnya sedikit melebihi harapannya. Dia sangat jelas tentang disposisi Zhao Lei. Berbicara secara logis, apa yang dikatakan pemuda itu sebelumnya sudah cukup untuk membuat Zhao Lei tidak dapat menahan diri dan langsung menyerang. Tapi sekarang, meskipun Zhao Lei sangat marah, dia tidak bergerak sedikit pun. Tidak hanya itu, dia juga secara tidak sengaja memperhatikan bahwa ketika Zhao Lei menatap pemuda itu, matanya benar-benar memancarkan rasa takut. Penatua Feng Ping, pakaian yang saya kenakan ini sudah cukup untuk menunjukkan identitas saya. Duan Lingtian tersenyum ringan, dan senyumnya seperti semilir angin musim semi yang menyapu seseorang. Apakah kamu punya bukti selain ini? Feng Ping bertanya dengan suara rendah. Saya awalnya memiliki surat yang diminta oleh pemimpin sekte untuk saya sampaikan kepada Penatua Feng Ping, tapi sayangnya, surat itu robek berkeping-keping olehnya ketika kami berada di luar kota. Saat Duan Lingtian berbicara di sini,
dia melirik Zhao Lei di dekatnya. Wajah Feng Ping menjadi sedikit muram ketika dia mendengar ini, lalu menatap Zhao Lei. Zhao Lei, apakah yang dia katakan itu benar? Penatua Feng Ping, orang ini menyimpan niat jahat dan surat itu pasti dipalsukan. Zhao Lei memandang Duan Lingtian dengan mata yang memancarkan kemilau ganas, dan tampaknya berubah menjadi binatang buas yang haus darah yang akan menerkam dan merobek Duan Lingtian berkeping-keping setiap saat. Di tempat, wajah Feng Ping tenggelam dan berteriak dengan suara rendah. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Bagaimana jika itu nyata? Aku bisa mengenali tulisan tangan pemimpin sekte, tapi sekarang, kamu telah menghancurkan surat itu. Jika dia benar-benar seseorang yang dikirim oleh pemimpin sekte, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Untuk menjelaskan ini kepada pemimpin sekte, Penatua Feng Ping, orang ini pasti penipu, jangan dengarkan omong kosong acaknya dan langsung bunuh dia. Zhao Lei melakukan upaya terakhirnya, ingin menggunakan tangan Penatua Feng Ping untuk membunuh Duan Lingtian. Tapi bagaimana Feng Ping bisa begitu mudah ditipu? Apakah Anda memiliki hal lain yang dapat membuktikan identitas Anda? Feng Ping menatap Duan Lingtian, dan ekspresinya sedikit mereda saat dia bertanya. Sesuatu yang lain, Duan Lingtian mulai merenung. Pada akhirnya, Duan Lingtian berkata, Penatua Feng Ping, saya ingin tahu apakah pemahaman saya terhadap medan berbagai puncak pedang dari Sekte Pedang Bintang 7 dan keakraban saya terhadap beberapa orang dari Sekte Pedang Bintang 7 dapat membuktikan kemampuan saya, identitas. Feng Ping bahkan belum berbicara ketika Zhao Lei telah berkata dengan jijik, Nak, semua hal yang kamu katakan ini sama sekali tidak cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah murid Sekte Pedang Bintang 7. Kamu bisa mendapatkan jawaban yang sangat jelas untuk hal-hal ini dari murid Sekte Pedang 7 bintang manapun. Wajah Duan Lingtian tenggelam. Zhao Lei ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Apakah kamu punya bukti lain? Feng Ping memandang Duan Lingtian dan bertanya. Jelas, dia setuju dengan apa yang dikatakan Zhao Lei sebelumnya. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban, nadanya tegas dan tegas. Adegan ini menyebabkan wajah Zhao Lei tenggelam, dan hatinya kacau balau. Mungkinkah orang ini benar-benar dapat membuktikan bahwa dia adalah murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7 kita? Karena konflik dengan Duan Lingtian sebelumnya, Zhao Lei tidak berharap Duan Lingtian dapat membuktikan identitasnya sebagai murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7. Kalau tidak, ingin membalas dendam di masa depan akan sesulit naik ke surga. Bukti apa? Tatapan Feng Ping menyala. Adapun Zhao Lei, dia sekarang menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Buktinya adalah, Duan Lingtian berhenti sejenak ketika dia berbicara di sini, dan setelah dia berhasil membuat semua orang tegang, tatapannya turun ke Zhao Lei dan dia berkata terus terang, aku lebih kuat dari dia. Petik 2, aku lebih kuat dari dia. Kalimat pendek seperti ini diucapkan oleh Duan Lingtian dengan sangat lugas, dan tanpa basa-basi. Seketika, ekspresi Zhao Lei tidak sedap dipandang dan kemarahan muncul di dalam hatinya. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian sengaja menyentuh tempat yang lembut ini karena Duan Lingtian bermaksud untuk meremehkannya. Adapun Feng Ping, setelah tertegun sejenak, dia melirik Zhao Lei, dan ketika dia melihat ekspresi Zhao Lei yang tidak enak dilihat namun tidak dapat membantahnya, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan pemuda ini kemungkinan besar benar. Kamu lebih kuat dari Zhao Lei. Lalu kultivasimu? Feng Ping memandang Duan Lingtian dan wajahnya sedikit heran bercampur aduk. Suara mendesing. Energi asal Duan Lingtian berdenyut dan mengamuk saat menutupi permukaan tubuhnya, tampaknya berubah menjadi penghalang cahaya putih susu yang menyelimutinya sepenuhnya. Duan Lingtian tahu betul bahwa pada saat ini, bahkan jika dia memberikan deskripsi yang sangat berwarna, itu masih akan kalah dengan fakta yang meyakinkan. Astaga, seketika, 600 siluet mamut kuno yang hidup memadat menjadi bentuk di atas Duan Lingtian, dan mereka mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Tingkat keempat dari tahap jiwa baru lahir. Murid pemuda yang membawa Duan Lingtian ke perusahaan perdagangan sungai kuno itu mengerut dan dia memiliki ekspresi terkejut. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 22 tahun sebenarnya adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat. Bakat alami seperti itu sangat mengejutkan. Bukan hanya dia yang terkejut. Dia benar-benar berada di level keempat dari Naschen Soul Stage. Meskipun Zhao Lei telah menebaknya sebelumnya, pada saat dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri, ekspresinya menjadi lebih tidak sedap dipandang.
Feng Ping tercengang oleh kultivasi Duan Lingtian, dan setelah waktu yang lama, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara saat dia bertanya. Berapakah umur Anda? 22. Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh dengan ekspresi riang, seolah-olah segala sesuatu dari sebelumnya bukan apa-apa baginya. Artis bela diri Nas Chen Sol Stage tingkat 4 berusia 22 tahun, desis. Feng Ping tersentak. Bakat alami seperti itu cukup untuk melampaui siapapun dari 5 tuan muda hebat yang paling menonjol di generasi muda kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Kamu benar-benar murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7 kami. Feng Ping menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara dan ekspresi antisipasi. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Kapan kamu bergabung dengan sekte itu? Feng Ping bertanya. Saya sudah bergabung kurang dari 3 tahun, kata Duan Lingtian perlahan. Kurang dari 3 tahun, Feng Ping mengangguk. Maka itu seharusnya benar. Kami belum pernah berhubungan dengan sekte selama 3 tahun terakhir ini. Penatua Feng Ping. Zhao Lei mengerutkan kening. Asal-usul orang ini tidak diketahui, dan dia bahkan tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7. Anda tidak dapat mempercayai kebohongannya begitu saja. Zhao Lei. Feng Ping melirik Zhao Lei dengan acuh tak acuh, lalu perlahan berkata, saya tidak peduli dendam mendalam apa yang Anda miliki dengan dia, apakah Anda pikir saya tidak berotak dan tidak tahu bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah? Akankah sosok dengan bakat alami yang melampaui 5 tuan muda yang hebat, bosan sampai berpura-pura menjadi murid dari Sekte Pedang Bintang 7 kita? Wajah Zhao Lei tenggelam. Apa yang terjadi sehingga sangat bising? Tepat pada saat ini, suara yang seperti guntur teredam terdengar. Seorang pria parubaya yang kuat dengan bahu lebar dan pinggang bundar berjalan keluar dari dalam, dan dia berjalan perlahan. Ketika dia melihat pria parubaya itu, Zhao Lei tampak seolah-olah dia melihat penyelamatnya dan tatapannya tiba-tiba bersinar saat dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Ayah, tatapan Duan Lingtian sekarang telah turun pada orang yang mendekat, dan cara Zhao Lei berbicara kepada orang tersebut menyebabkan alis Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Begitu orang ini muncul, kekuatan spiritualnya telah menemukan kultivasi orang tersebut pada saat pertama yang memungkinkan, dan itu mirip dengan Feng Ping, tingkat ketiga dari tahap Void Praying. Zhao Lei, Zhao, mungkinkah dia penatua Zhao Yu? Jejak ketakutan terpancar tanpa terasa dari kedalaman mata Duan Lingtian. Zhao Yu mirip dengan Feng Ping dan keduanya adalah penatua urusan luar Sekte Pedang Bintang 7. Biasanya, mereka akan berada di kota kuno Everlast untuk menjaga cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Ini penatua Zhao Yu. Sementara itu, Feng Ping memperkenalkan orang yang datang ke Duan Lingtian, dan pada saat yang sama, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tertegun sejenak. Aku masih belum tahu namamu. Duan Lingtian. Pada saat yang sama Duan Lingtian memperkenalkan dirinya, dia menatap Zhao Yu dan mengangguk ringan. Penatua Zhao Yu. Awalnya, ekspresi Zhao Yu tenang seperti sumur kuno tanpa riak. Setelah beberapa saat, ekspresinya sedikit tenggelam dengan cara yang sulit untuk diperhatikan, namun diperhatikan oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa mungkin Zhao Lei yang mengirim transmisi suara ke Zhao Yu tentang konflik dengannya sebelumnya. Sebagai ayah dari Zhao Lei, secara alami tidak mungkin bagi Zhao Yu untuk pasrah membiarkan putranya sendiri menderita penghinaan seperti itu. Duan Lingtian. Zhao Yu menatap Duan Lingtian dengan tatapan tenang, tapi jauh di dalam matanya, sepertinya ada sedikit kemarahan bercampur di dalamnya. Putraku telah memberitahuku tentang masalah ini denganmu melalui transmisi suara. Kamu tidak punya cara untuk membuktikan bahwa kamu adalah murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian mengerutkan kening. Elder Zhao Yu, Elder Feng Ping telah mengkonfirmasi identitas saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan ini. Feng Ping. Zhao Yu memandang Feng Ping. Kamu menegaskan bahwa tidak mungkin dia berpura-pura menjadi murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7-ku hanya dengan mengandalkan bakat alaminya yang luar biasa. Bukankah ini sedikit ceroboh? Mungkin dia benar-benar merencanakan sesuatu. Wajah Feng Ping membeku ketika dia mendengar Zhao Yu. Menurut pemahamannya tentang Zhao Yu sama sekali bukan orang yang akan membuat masalah seperti ini. Tetapi ketika dia memikirkan konflik antara Duan Lingtian dan Zhao Lei, dia samar-samar menebak sesuatu. Penatua Zhao Yu, kamu benar. Feng Ping mengangguk. Bagaimana kalau kita biarkan dia tinggal sementara di sini,
kita berdua akan menemukan seseorang untuk mengendarai binatang terbang Naschen Soul Stage kembali ke Sekte Pedang Bintang 7 untuk bertanya kepada pemimpin Sekte dan memperjelas masalah ini. Bagaimana? Zhao Yu mengangguk acuh tak acuh terhadap ini dan dia tidak keberatan. Duan Lingtian, ikuti aku. Feng Ping memanggil Duan Lingtian lalu membawanya ke halaman dalam di halaman besar cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Ada banyak halaman kecil yang tidak terpakai di dalam halaman dalam. Kamu akan tinggal di halaman ini di masa depan. Feng Ping membawa Duan Lingtian ke halaman kecil yang tidak terpakai. Di dalam halaman kecil ada tanaman hijau dan lingkungan yang sangat luar biasa. Feng Ping melirik halaman kecil di sebelahnya saat dia berkata perlahan, halaman kecilku ada di samping halamanmu. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, kamu bisa memberitahuku. Bab 413, Mengawal Pedagang. Penerjemah, Kurazito Lanzurator Editor, J. Duan Lingtian mengangguk. Dia tahu bahwa Feng Ping memintanya untuk tinggal di halaman kecil ini karena Feng Ping pasti memiliki niat untuk mengawasinya. Lagi pula, identitasnya belum dikonfirmasi. Benar, tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Feng Ping memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Konflik apa sebenarnya yang ada antara kamu dan Zhao Lei? Kata-kata Feng Ping menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat adegan Zhao Lei memasuki kota dengan setelan ulang tahunnya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman. Selanjutnya, dia perlahan menceritakan urutan peristiwa dari masalah tersebut. Zhao Lei sudah keterlaluan. Feng Ping mengerutkan kening lalu menghela nafas. Duan Lingtian, Anda sedikit berlebihan, meskipun berdasarkan tindakan Zhao Lei, itu tidak akan terlalu jauh bahkan jika Anda menghukumnya seperti ini. Dia masih satu-satunya putra penatua Zhao Yu dan tindakan Anda tidak diragukan lagi telah menyebabkan penatua Zhao Yu kehilangan muka juga. Tidak heran aku merasa penatua Zhao Yu sedikit melenceng lebih awal, sepertinya dia sudah tahu tentang masalah ini. Saat dia selesai berbicara, Feng Ping menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku tidak akan melakukan apapun kepada orang lain tanpa alasan atau sajak, tapi jika seseorang mencoba dan menggertakku, maka aku bukan kesemek matang yang bisa dia peras sesuka hati. Saat dia selesai berbicara, seberkas cahaya dingin yang sedingin es dan menusuk tulang melintas di mata Duan Lingtian. Feng Ping menghela nafas. Dia tidak terkejut bahwa Duan Lingtian membuat pendirian seperti itu. Jika Duan Lingtian adalah budak, maka dia mungkin akan berpikir bahwa Duan Lingtian tidak layak untuk bakat alaminya yang mengerikan di martial Dao. Seorang seniman bela diri, terutama seorang seniman bela diri dengan bakat alami yang mengerikan seperti Duan Lingtian, harus memiliki sifat yang bangga dan luhur. Mengapa pemimpin sekte mengirimmu ke kota kuno Everlast? Feng Ping bertanya. Duan Lingtian tersenyum ringan dan berkata, pemimpin sekte meminta saya untuk datang untuk mendapatkan pengalaman dan kesabaran. Feng Ping mengangguk. Karena seperti ini, maka kamu tinggal di sini dulu dan aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke Sekte Pedang Bintang 7 untuk mengkonfirmasi identitasmu, bolak-balik akan membutuhkan waktu hampir 2 bulan. Kamu dapat mengikuti di sisiku untuk mendapatkan pengalaman dan temper selama 2 bulan ini. Selama itu adalah sesuatu yang bisa kamu selesaikan, maka aku sama sekali tidak akan membantu. Duan Lingtian mengangguk. Tak lama, Feng Ping mengucapkan selamat tinggal dan langsung pergi, hanya meninggalkan Duan Lingtian. Dia kembali ke kamarnya. Duan Lingtian baru saja menutup pintu kamar ketika lengan bajunya menjadi ringan dan cahaya keemasan yang mengalir keluar. Itu justru tikus emas kecil. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu memandang Duan Lingtian dan berteriak. Pada saat yang sama, transmisi suara tikus emas kecil dengan suaranya yang belum dewasa dan muda masuk ke telinga Duan Lingtian. Kakak Lingtian, bahwa Zhao Lei benar-benar penuh kebencian, juga Zhao Yu, aku bisa melihat dia bukan orang baik dengan sekali pandang. Aku akan membunuhnya untukmu, oke. Saat tikus emas kecil berbicara, mata gioknya menatap Duan Lingtian. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Jadi dapat dilihat dari sini bahwa, pendidikan, yang dia berikan kepada tikus emas kecil tadi benar-benar berakhir dengan kegagalan. Emas kecil, Zhao Yu tidak sederhana. Dia adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ketiga, kamu bukan tandingannya sekarang. Duan Lingtian berkata dengan ekspresi serius. Mengandalkan kekuatan petir lanjutan setengah langkah,
tikus emas kecil itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh binatang iblis dan seniman bela diri di tingkat kedua dari tahap pencongkel kekosongan yang belum memahami kekuatan. Bahkan jika sebuah eksistensi di tingkat ketiga dari Void Preying Stage belum memahami Force, itu tetap bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh tikus emas kecil itu. Terlebih lagi, Zhao Yu adalah seorang penatua dari Sekte Pedang Bintang 7, jadi tidak mungkin dia tidak memahami Force pada kultivasi tingkat ketiga dari Void Preying Stage. Tahap pencongkel Void tingkat ketiga. Tikus emas kecil itu merasa sedikit kehilangan, lalu mendudukkan pantatnya di tempat tidur dan menundukkan kepala kecilnya. Baiklah, jika kamu ingin membunuhnya, kamu akan dapat cepat atau lambat, sudah paling lama 7 tahun sejak kamu lahir. Sedangkan Zhao Yu telah berkultivasi selama puluhan tahun dan memiliki kultivasi itu. Duan Lingtian memperhatikan penampilan putus asa tikus emas kecil itu dan tidak bisa menahan perasaan geli, jadi dia menghiburnya. Kamu memiliki garis keturunan tikus surgawi bermata giok, jadi mengunggulinya hanya masalah waktu. Tikus emas kecil itu mengangguk ketika dia mendengar dorongan Duan Lingtian dan mata gioknya bersemangat. Sama seperti ini, Duan Lingtian untuk sementara tinggal di halaman besar cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Sedangkan di luar kota kuno Everlast, dua sosok hitam melintas ke langit satu demi satu dalam interval pendek di antara mereka, justru dua binatang terbang Naschen Soul Stage. Arah yang mereka tuju adalah lokasi Sekte Pedang Bintang 7. Seseorang duduk di masing-masing binatang terbang ini, pakaian kedua orang ini memiliki simbol perusahaan perdagangan Sungai Kuno, dan mereka jelas merupakan anggota perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Pada hari-hari berikutnya, Duan Lingtian memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap perusahaan perdagangan Sungai Kuno dan cabangnya di kota kuno Everlast. Sumber daya dan cadangan perusahaan perdagangan Sungai Kuno hanya dapat diperingkatkan di kelas menengah di antara berbagai perusahaan perdagangan di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Sampai batas tertentu, perusahaan perdagangan Sungai Kuno bergabung dengan Sekte Pedang Bintang 7 dan akan menyerahkan sejumlah besar kekayaan kepada Sekte Pedang Bintang 7 setiap tahun. Sedangkan Sekte Pedang Bintang 7 malah akan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk Sekte Pedang Bintang 7. Perusahaan Dagang Sungai Kuno. Anggota Sekte Pedang Bintang 7 yang dipimpin oleh Feng Ping dan Zhao Yu adalah orang-orang yang bertugas menjaga cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno di kota kuno Everlast. Tentu saja, selain menjaga cabang, mereka kadang-kadang ikut serta dalam mengawal kelompok pedagang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Sebuah kelompok pedagang tidak dapat menghindari menghadapi serangan bandit saat bepergian keluar, dan memiliki pengawalan dari para tetua dan murid Sekte Pedang Bintang 7 tidak diragukan lagi merupakan perlindungan ekstra. Saat fajar, sinar matahari pertama menyelimuti tanah dan segudang makhluk di dunia terbangun dari tidur mereka. Duan Lingtian, yang duduk bersila di atas tempat tidurnya, membuka matanya dan cahaya terang melintas di dalamnya. Aku masih jauh dari tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Duan Lingtian menghela nafas dan berjalan keluar dari ruangan, lalu dia meregangkan tubuhnya di halaman. Duan Lingtian, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar halaman. Penatua Feng Ping. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika melihat Feng Ping yang memasuki halaman. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Lagi pula, sudah 7 atau 8 hari sejak dia tiba di cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno hari itu. Hari ini masih pertama kalinya Penatua Feng Ping datang mencarinya. Pikiran pertama Duan Lingtian adalah, mungkinkah kita akan mengawal kelompok pedagang? Fakta membuktikan bahwa tebakannya akurat. Duan Lingtian, perusahaan perdagangan Sungai Kuno memiliki sejumlah barang yang perlu dikirim. Saya akan membawa 3 murid Sekte Pedang Bintang 7 lainnya untuk mengawal kelompok pedagang 3 hari dari sekarang. Pada saat itu, Anda akan datang juga. Feng Ping langsung ke intinya. Baik, Duan Lingtian setuju, karena dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara segar. Dia tahu bahwa sebelum identitasnya sebagai murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 dikonfirmasi, Feng Ping tidak akan membiarkan dia menghilang dari pandangannya. Dia acuh tak acuh terhadap ini, karena dia adalah murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7, dan dia sama sekali tidak punya alasan untuk takut. Duan Lingtian tidak melanjutkan kultivasi setelah Feng Ping pergi. Dia berbaring di halaman rumput yang bersih di halaman kecil, lalu menyilangkan satu kaki di atas kaki yang lain saat dia menatap awan putih dan langit biru dan dengan nyaman mandi di bawah sinar matahari. Sinar matahari yang lembut menghujani, menyebabkan tubuh Duan Lingtian terasa hangat.
Skueak-skueak gelombang, sementara itu, tikus emas kecil yang tersembunyi di bawah lengan baju Duan Lingtian juga merangkak keluar, dan dia berbaring di sisi Duan Lingtian dan belajar menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya seperti Duan Lingtian. Sepasang mata hijau gioknya berputar dengan kecerdasan dan kelicikan. Kakak Duan Lingtian, aku merindukan kakak KR. Transmisi suara tikus emas kecil itu masuk ke telinga Duan Lingtian. KR tidak menyayangimu tanpa alasan, Duan Lingtian memegang tikus emas kecil di tangannya, lalu dengan ringan menyisir bulunya. Tapi, karena kita sudah datang ke sini, maka kita harus tinggal di luar selama beberapa waktu. Aku akan membawamu berkeliling setelah mereka memastikan identitasku. Oke, tikus emas kecil melompat kegirangan ketika dia mendengar Duan Lingtian dan dia sangat bersemangat. Cahaya yang mengalir berputar di dalam mata hijau gioknya, dan itu seperti dua permata indah yang berkedip-kedip. Pada saat ini, dia benar-benar melemparkan KR ke belakang kepalanya. Prasyaratnya adalah kamu harus mendengarkanku, jika ada orang luar yang hadir, maka kamu benar-benar tidak boleh muncul kecuali aku mengizinkanmu, mengerti? Duan Lingtian mengubah topik pembicaraan dan mulai membicarakan kondisi dengan tikus emas kecil. Tikus emas kecil berada tepat di puncak kegembiraannya, jadi dia secara alami menyetujui semua permintaan Duan Lingtian. 3 hari kemudian, Duan Lingtian mengendarai kuda tinggi saat dia mengikuti di sisi Elder Feng Ping. Mereka mengikuti kelompok pedagang perusahaan perdagangan sungai kuno untuk meninggalkan kota kuno Everlast. Selain dia dan Feng Ping, anggota Sekte Pedang Bintang 7 yang datang termasuk Zhao Lei dan 2 murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 lainnya. Kedua murid pelataran dalam ini memiliki usia yang mirip dengan Zhao Lei, dan mereka sekarang menunggang kuda bersama Zhao Lei. Pada saat ini, mereka menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang mengandung sedikit kecurigaan bercampur di dalamnya. Zhao Lei, ini murid pelataran dalam yang berasal dari sekte. Salah satu murid pelataran dalam bertanya kepada Zhao Lei dengan suara ringan. Huff. Zhao Lei melirik Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh. Dia bukan anggota Sekte Pedang Bintang 7 kita masih belum bisa memastikannya sekarang, semuanya hanya bisa diketahui setelah kita kembali dari perjalanan ini. Zhao Lei, kamu menanggalkan pakaianmu dan memasuki kota dengan setelan ulang tahunmu di bawah ancaman pemuda kecil ini. Murid pelataran dalam lainnya memandang Zhao Lei dan senyum palsu tergantung di wajahnya. Ini menyebabkan Zhao Lei marah karena malu. Kejadian sejak hari itu kini diketahui oleh semua orang dan seolah-olah telah menjadi noda dalam hidupnya. Wajah Zhao Lei tenggelam ketika dia memikirkan hal ini, dan tatapannya yang sedingin es dan kejam turun ke Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, semua ini karena Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku, Zhao Lei, akan menghancurkanmu atau mati mencoba. Zhao Lei membenci Duan Lingtian sampai batas di hatinya. Duan Lingtian secara alami memperhatikan tatapan Zhao Lei, tetapi dia tidak peduli sedikit pun dan benar-benar mengabaikannya saat dia berbicara dengan Feng Ping. Penatua Feng Ping, di mana Penatua Zhao Yu? Penatua Zhao Yu bertanggung jawab menjaga cabang perusahaan perdagangan sungai kuno, kami berlima bertugas mengawal kelompok pedagang kali ini, kata Feng Ping kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk, lalu bertanya, Penatua Feng Ping, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengawal kelompok pedagang ini ke sana kemari? Feng Ping berpikir sejenak lalu perlahan berkata, sekitar 2 bulan. Selanjutnya, seolah-olah dia mengingat sesuatu, Feng Ping terus menambahkan. Orang-orang yang Elder Zhao Yu dan saya kirim ke Sekte Pedang Bintang 7 harus kembali dalam 2 bulan, pada saat itu, kami akan mengetahui hasil apakah Anda seorang murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 atau tidak. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk dan tidak keberatan sama sekali. Sejauh yang dia ketahui, itu adalah fakta yang jelas bahwa dia adalah murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bab 414, Bandit Mengamuk. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Kelompok pedagang yang seperti naga panjang bergerak keluar dari kota kuno Everlast dan menuju ke timur. Selain kelompok 5 Duan Lingtian, masih ada tim penjaga lain di dalam kelompok pedagang. Komandan penjaga adalah seniman bela diri Nas Chen Sol Stage tingkat ke-6. Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang saat dia memacu kudanya di padang pasir, dan pikirannya tenggelam dalam kultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Win Wim.
Adegan ini menyebabkan Feng Ping yang menunggangi sisi Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Dia kemudian melirik murid-murid Sekte Pedang Bintang 7 terdekat yang sedang mengobrol dan mereka membentuk perbandingan yang mencolok, menyebabkan dia menghela nafas di dalam hatinya. Tidak hanya bakat alami Duan Lingtian yang tinggi, tapi dia juga pekerja keras, tidak heran dia memiliki kultivasi pada usia seperti ini. Kelompok pedagang bergerak dan berhenti dan bergerak, dan waktu setengah bulan dengan cepat berlalu. Selama setengah bulan ini, kelompok pedagang tidak menghadapi serangan dari bandit. Hari ini, menginjak. Suara cepat kuku kuda tiba-tiba terdengar dari kejauhan dan untuk sementara waktu, seluruh tanah bergetar seperti gempa bumi. Berhenti. Bersamaan dengan teriakan ledakan dari komandan penjaga perusahaan perdagangan Sungai Kuno, kelompok pedagang itu berhenti. Penatua Feng Ping. Setelah kelompok pedagang berhenti, komandan penjaga memandang Feng Ping dengan ekspresi hormat. Meskipun dia adalah komandan penjaga kelompok pedagang, kultivasinya hanya pada tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir, dan dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lebih tua dari Sekte Pedang Bintang 7. Keamanan kelompok pedagang masih harus bergantung terutama pada tetua Sekte Pedang Bintang 7 ini. Feng Ping mengangguk, lalu dia membawa Duan Lingtian dan murid Sekte Pedang Bintang 7 lainnya untuk perlahan-lahan memacu kuda mereka ke depan menuju kejauhan, tempat dari mana suara itu berasal. Sementara itu, di bawah pimpinan komandan penjaga, 100 plus penjaga dari kelompok pedagang mengikuti di belakang kelompok Duan Lingtian untuk memperkuat penampilan mereka. Tiba-tiba, mata Duan Lingtian menyipit. Dia dapat melihat bahwa ada lebih dari 100 kuda yang berlari dari jauh dalam barisan yang luas. Dalam sekejap mata, mereka sudah mendekati kelompok Duan Lingtian. Berhenti. Banyak kuda tinggi berhenti dan berdiri diam di dekat kelompok Duan Lingtian. Ada seseorang di masing-masing kuda tinggi ini. Untuk total lebih dari 100 orang, mereka semua mengenakan berbagai pakaian yang berbeda dan tampak berotot. Bandit. Duan Lingtian menebak identitas orang-orang ini pada saat pertama yang memungkinkan. Tinggalkan semua barangmu dan pergilah. Bandit yang memimpin adalah pria parubaya yang kuat dengan bekas luka di wajahnya. Dia tampak sangat kejam dan jahat, dan dia berteriak dengan eksplosif kepada kelompok Duan Lingtian. Orang ini jelas adalah pemimpin para bandit. Tepat pada saat ini, komandan penjaga kelompok pedagang memacu kudanya ke depan untuk berdiri di samping Feng Ping, lalu dia melihat pemimpin bandit dan berkata dengan suara yang dalam, "Dari mana kamu bandit? Mungkinkah itu? Kamu tidak tahu ini adalah kelompok pedagang perusahaan perdagangan Sungai Kuno." Perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Belum pernah mendengarnya. Pemimpin bandit itu melototkan matanya yang sebesar gong ketika mendengar komandan penjaga, lalu berteriak dengan eksplosif. "Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Saya akan memberi Anda semua waktu 15 menit untuk bersiap. Setelah waktu itu, jika Anda masih membiarkan saya melihat salah satu dari Anda, saya akan asteris raja." Pemimpin bandit belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh seorang bandit berpakaian abu-abu di belakangnya. "Pemimpin, ini adalah kelompok pedagang perusahaan perdagangan Sungai Kuno, ayo mundur." Bandit ini memiliki ekspresi ketakutan dan sosoknya mulai menggigil. Menarik, pemimpin bandit itu mengerutkan kening dan dia bingung dengan apa yang dikatakan bawahannya ini. Bawahannya ini adalah salah satu yang terkuat di antara semua bawahannya. Dan secara logis, bawahan ini bukanlah orang yang pengecut. Pemimpin, perusahaan perdagangan Sungai Kuno ini dilindungi oleh Sekte Pedang Bintang 7. Lihat beberapa orang itu, mereka semua adalah anggota Sekte Pedang Bintang 7. Pria parubaya itu mengenakan pakaian sesepuh Sekte Pedang Bintang 7. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi salah satu dari 2 penatua urusan luar dari Sekte Pedang Bintang 7 yang menjaga cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno di kota kuno Everlast. Saat bandit berpakaian abu-abu itu selesai berbicara, dia memiliki ekspresi ketakutan. Seharusnya, 2 tetua urusan eksternal dari Sekte Pedang Bintang 7 yang menjaga cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno di kota kuno Everlast keduanya adalah eksistensi di tingkat ketiga dari tahap pencongkelan Void. Sebenarnya, ekspresi pemimpin bandit menjadi pucat ketika bandit berpakaian abu-abu menyebutkan Sekte Pedang Bintang 7. Sekarang, ketika dia selesai mendengarkan bandit berpakaian abu-abu, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Level ketiga dari Void Praying Stage. Aku telah menyebabkan bencana besar. Hati pemimpin bandit itu bergetar dan wajahnya menjadi pucat,
lalu tatapannya turun ke Feng Ping yang mengenakan pakaian seorang sesepuh Sekte Pedang Bintang 7, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan, saya, Wang Laosan, tidak tahu bahwa kamu adalah seorang senior dari Sekte Pedang Bintang 7, maafkan aku karena tidak sopan." Saat ini, pemimpin bandit memiliki ekspresi ketakutan. Sekarang kalian semua bandit tahu bahwa kalian telah menggigit lebih dari yang bisa kalian kunyah. Kalian semua berani merampok kelompok pedagang dari perusahaan perdagangan yang dilindungi oleh Sekte Pedang Bintang 7 kami. Kalian benar-benar punya nyali. Feng Ping bahkan tidak berkomentar ketika Zhao Lei sudah mendengus dingin dan dengan tajam mencela pemimpin bandit itu. "Kamu," wajah pemimpin bandit itu menjadi muram. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri Nas Chen Sol Stage tingkat 9. Dia takut pada tetua Sekte Pedang Bintang 7, tetapi itu tidak berarti bahwa dia takut pada murid biasa dari Sekte Pedang Bintang 7. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana ada sesepuh Sekte Pedang Bintang 7 yang hadir, dia menundukkan kepalanya yang arogan dan buru-buru setuju tanpa berani ragu. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan seorang seniman bela diri Void Praying Stage, itu cukup untuk menyapu seluruh kelompok bandit mereka. Ketika dia melihat pemimpin bandit itu menyerah, Zhao Lei yang mengandalkan Elder Feng Ping untuk memarahi pemimpin bandit itu menunjukkan ekspresi puas diri. Akhirnya, Feng Ping melirik pemimpin bandit dengan acuh tak acuh dan berkata, "Karena kalian semua tidak dapat berurusan dengan kami, maka kami akan melakukannya sesuai dengan aturan gurun tanpa batas, lumpuhkan kultivasi Anda sendiri." Aturan gurun tak terbatas. Jika sekelompok bandit ceroboh dan menyinggung keberadaan yang tidak dapat mereka lawan, sesaat sebelum pemusnahan, pemimpin bandit dapat membuat pilihan untuk menyelamatkan seluruh kelompok bandit. Selama pemimpin bandit melumpuhkan kultivasinya sendiri, kelompok bandit akan dapat lolos dari malapetaka. Kata-kata Feng Ping menyebabkan wajah pemimpin bandit itu menjadi pucat pasi. "Penatua Feng Ping yang terhormat." Sementara itu, bandit berpakaian abu-abu menatap Feng Ping dengan ekspresi ketakutan. "Pemimpin dan kelompok saudara kita baru saja memasuki bisnis belum lama ini. Mereka bingung untuk sementara waktu dan itulah sebabnya mereka menghentikan kelompok pedagang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Saya harap Penatua dapat memberi kita jalan keluar dan menyelamatkan kita." Memasuki bisnis belum lama ini, Duan Lingtian memiliki tatapan aneh. Dengan cara ini, para bandit ini kebanyakan adalah orang-orang yang sembrono. Namun, pada saat ini, Duan Lingtian merasakan kekaguman dari lubuk hatinya terhadap kekuatan pencegah Elder Feng Ping. Kekuatan Feng Ping menghalangi seluruh kelompok bandit dan menyebabkan mereka sama sekali tidak berani menyerang. Dunia di mana yang kuat dihormati digambarkan dengan jelas pada saat ini. "Karena kamu tidak berani, maka biarkan aku membantumu," kata Feng Ping acuh tak acuh. Tepat ketika Feng Ping baru saja selesai berbicara dan wajah pemimpin bandit itu menjadi pucat pasi. Astaga, gelombang deru angin yang menusuk telinga memicu suara udara yang terus-menerus meledak, dan suara itu masuk ke telinga semua orang yang hadir. Semua orang yang hadir melihat energi surga dan bumi bergolak di langit, lalu mengembun menjadi 4.000 siluet mamut kuno yang melesat keluar. Bang! Ledakan besar disertai dengan teriakan melengking praktis terdengar pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, semua orang melihat Feng Ping telah kembali ke kudanya dalam sekejap mata, sedangkan pemimpin bandit malah terbang dengan kudanya. Di langit di atas pemimpin bandit, siluet mamut kuno yang baru saja mengembun telah sepenuhnya bubar. Tidak, pemimpin bandit berturut-turut memuntahkan beberapa suap darah, lalu ekspresinya menjadi suram, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Matanya dipenuhi dengan kebencian menatap Feng Ping. Kamu melumpuhkan kultivasiku, kamu benar-benar melumpuhkan kultivasiku, berjuang sampai mati, aku akan melawanmu sampai mati. Pemimpin bandit itu berjuang untuk berdiri, lalu terhuyung-huyung saat dia menyerang Feng Ping. Pemimpin, ekspresi kelompok bandit mengandung kesedihan di dalamnya. Kamu mencari kematian, teriakan ledakan tiba-tiba terdengar, dan sesosok muncul. Astaga, raungan pedang muncul. Pada saat berikutnya, lubang berdarah muncul di tenggorokan pemimpin bandit, lalu tubuhnya bergetar sebelum jatuh ke tanah. Orang yang melakukan pukulan mematikan itu adalah Zhao Lei. Setelah Zhao Lei kembali ke kudanya, dia dengan dingin menyapu mayat pemimpin bandit dengan tatapannya saat dia berkata dengan jijik, "Sampah." Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Sejauh yang dia ketahui, tindakan Zhao Lei sudah terlalu jauh.
Pemimpin bandit telah kehilangan kultivasinya dan sudah tanpa ancaman. Zhao Lei, Feng Ping mengerutkan kening dan memiliki ekspresi tidak senang, karena dia merasa bahwa Zhao Lei telah melanggar aturan. Tetua Feng Ping, dia adalah sampah tanpa kultivasinya, tidak ada gunanya membiarkannya hidup. Zhao Lei berseri-seri dan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Kamu benar-benar membunuh pemimpin kami. Bandit berpakaian abu-abu pulih dari keterkejutannya dan menatap Zhao Lei dengan ekspresi sangat marah. Para murid dari Sekte Pedang Bintang 7 sangat tidak tahu malu dan tidak mematuhi aturan. Tidak baik. Sementara itu, Duan Lingtian dapat memperhatikan bahwa aliran niat membunuh yang melesat ke langit tampaknya naik dari kelompok bandit yang tersisa. Saudaraku, mereka tidak mengikuti aturan, jadi bahkan jika kita mati mencoba, kita harus membalas dendam untuk pemimpin. Bersamaan dengan teriakan ledakan dari bandit berpakaian abu-abu. Balas dendam untuk pemimpin, membunuh mereka. Sekelompok bandit telah benar-benar mengamuk, dan mereka semua seolah-olah dalam hiruk-pikuk saat mereka memacu kuda mereka untuk berlari ke depan dengan cara yang mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Origin energi meroket di atas pedang di tangan bandit saat mereka melintas ke arah Duan Lingtian dan yang lainnya. Oh. Lampu pedang yang menutupi langit menyapu ke arah mereka. Ketika lebih dari 100 bandit yang tidak takut mati menyerang mereka, bahkan dengan Feng Ping bertarung dengan kekuatan penuh, dia masih tidak dapat membunuh mereka semua untuk sementara waktu. Tak lama, kelompok Duan Lingtian tenggelam dalam bandit. Pertumpahan darah dan pembantaian telah benar-benar terjadi. Duan Lingtian duduk di atas kuda tinggi dengan satu tangan menekan kepala kudanya untuk menenangkan kuda yang menjadi gelisah, dan tangannya yang lain memegang pedang sempit. Duan Lingtian tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Tetapi setiap bandit yang menyerang Duan Lingtian akan mati di bawah pedangnya tanpa kecuali. Tak lama kemudian, kelompok bandit menyadari bahwa Duan Lingtian tidak mudah tersinggung, dan mereka sengaja menghindari Duan Lingtian. Untuk sementara waktu, tempat Duan Lingtian berada telah menjadi tanah tak bertuan yang aneh. Kekuatan pemimpin bandit adalah yang terkuat di kelompok bandit. Di antara bandit yang tersisa, hanya sedikit lebih dari 10 bandit yang relatif lebih kuat, termasuk bandit berpakaian abu-abu itu. 10 atau lebih bandit ini juga merupakan target yang dijaga khusus oleh Feng Ping. Namun, pada akhirnya masih ada seekor ikan yang lolos dari jaring. Kamu benar-benar berani membunuh pemimpin, aku akan membunuhmu. Duan Lingtian mendengar teriakan ledakan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah suara itu. Itu adalah bandit berpakaian abu-abu yang menyerang Zhao Lei. Bab 415, Duan Lingtian bergerak. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Oh, sosok bandit berpakaian abu-abu itu melintas saat dia menyerang Zhao Lei, dan cahaya pedang pada pedang di tangannya naik secara eksplosif. Di udara, 800 siluet mamut purba muncul, diikuti oleh 150 lainnya plus siluet mamut purba, dan mereka melesat keluar dengan gaya mengagumkan yang melesat ke langit seperti pelangi. Jelas, bandit berpakaian abu-abu ini adalah seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat ke-6. Pedang di tangannya adalah pedang roh kelas 8. Serangan bandit berpakaian abu-abu menyebabkan wajah Zhao Lin, yang sudah dalam keadaan sangat menyesal dari serangan menjepit beberapa bandit, menjadi sangat pucat. Duan Lingtian. Dalam kepanikannya, Zhao Lei memperhatikan Duan Lingtian di dekatnya. Ketika Zhao Lei melihat Duan Lingtian memiliki ekspresi santai saat dia melihat pemandangan di sini, dia hampir marah sampai dia memuntahkan darah. Aku berjuang untuk hidupku dengan para bandit di sini, tetapi Duan Lingtian menonton pertunjukan dari samping. Seketika, hati Zhao Lei melengkung dan dia merasakan ketidakadilan di hatinya. Tatapan Zhao Lei menjadi dingin saat dia melihat bandit berpakaian abu-abu yang melintas, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum licik. Bang! Tiba-tiba, Zhao Lei menghentakkan kakinya ke tanah dan energi asalnya meroket saat dia tampaknya telah berubah menjadi bola meriam yang terbang lurus ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian sedang menonton adegan itu sejak lama, dan ketika dia melihat bahwa Zhao Lei menjadi sasaran bandit berpakaian abu-abu, dia sudah berniat untuk membantu. Meskipun dendam antara dia dan Zhao Lei tidak dangkal, bagaimanapun juga, Zhao Lin masih seorang murid Sekte Pedang Bintang 7. Sebagai sesama murid Sekte Pedang Bintang 7, dia seharusnya tidak hanya menonton dengan santai atau menambahkan penghinaan pada cedera ketika dalam keadaan seperti itu menderita bencana.
Tapi wajah Duan Lingtian menjadi suram ketika dia melihat pemandangan yang muncul di hadapannya. Zhao Lei. Dia melihat Zhao Lei menyerang ke arahnya kemudian mengelilingi punggungnya, menyebabkan Duan Lingtian menjadi target bandit berpakaian abu-abu dan bandit lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Lei? Zhao Lei ingin membuat bandit ini membunuhnya. Bagaimanapun, Zhao Lei tidak tahu kekuatan sebenarnya dan hanya mengira dia adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat. Duan Lingtian, aku akan menyerahkannya padamu, aku akan pergi membantu Penatua Feng Ping. Dalam waktu singkat, suara Zhao Lei masuk ke telinga Duan Lingtian, menyebabkan ekspresi Duan Lingtian menjadi lebih suram dan cahaya dingin yang menakutkan keluar dari matanya. Bantu Penatua Feng Ping. Dengan kemampuan Zhao Lei yang sangat sedikit, apakah Penatua Feng Ping membutuhkan bantuan Zhao Lei? Selain itu, seiring dengan setiap bergabung dalam pertempuran dengan Elder Feng Ping yang memimpin, kelompok bandit ini hampir sepenuhnya dimusnahkan sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhao Lei. Sepertinya aku masih terlalu berbelas kasih. Sedikit rasa dingin yang sedingin es dan menusuk tulang muncul di dalam hati Duan Lingtian, dan dia merasa pikiran untuk menyelamatkan Zhao Lei yang muncul di hatinya menggelikan. Sebelumnya, dia ingin membantu Zhao Lei menangani bandit berpakaian abu-abu ini. Tapi tiba-tiba, Zhao Lei malah langsung membawanya sebagai perisai untuk diekspos di depan bandit berpakaian abu-abu dan bandit lainnya, menyebabkan dia menjadi target semua. Zhao Lei jelas memiliki niat untuk membuatnya kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, di mata Zhao Lei, kekuatannya lebih rendah daripada bandit berpakaian abu-abu. Astaga, di antara beberapa bandit berpakaian abu-abu yang berada di tingkat ke-6 Naschen Soul Stage adalah yang tercepat, dan dia tiba di dekat Duan Lingtian dalam sekejap mata. Ketika dia melihat usia Duan Lingtian, bandit berpakaian abu-abu itu meremehkan Duan Lingtian. Oh, pada saat yang sama dia melintas melewati Duan Lingtian, pedang di tangannya dengan santai melesat lurus ke arah tenggorokan Duan Lingtian, seolah-olah dia ingin membunuh Duan Lingtian dengan satu tebasan. Meremehkan saya sejauh itu. Ketika Duan Lingtian melihat bandit berpakaian abu-abu melintas melewatinya namun masih menatap Zhao Lei, sedikit ejekan langsung muncul di wajah Duan Lingtian. Oh, saat ini, pedang bandit berpakaian abu-abu yang melintas ditebas dengan sangat santai. Mungkin, tebasan ini bisa membunuh seniman bela diri Naschen Soul Stage biasa tingkat keempat. Tapi Duan Lingtian bukanlah seniman bela diri Naschen Soul Stage biasa tingkat keempat. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian merasakan embusan angin kencang yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dengan keras menyapu tenggorokannya, menyebabkan dia merasakan sakit akibat tiupan angin. Seketika, mata Duan Lingtian dengan cepat menjadi dingin. Kamu mencari kematian. Dalam sekejap, Duan Lingtian bergerak. Energi asal di kakinya mengamuk dan kekuatan angin muncul. Dalam sekejap mata, Duan Lingtian menendang kudanya, dia melompat seolah-olah dia sedang menaiki awan dan mengendarai kabut, dan dia nyaris menghindari tebasan cepat bandit berpakaian abu-abu dengan cara yang sangat gesit. Seluruh gerakannya mulus seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Adegan ini terasa seperti telah didiskusikan sebelumnya dan bandit berpakaian abu-abu bekerja sama dengan Duan Lingtian untuk mengadakan pertunjukan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di kejauhan, Zhao Lei, yang berlari ke sisi Elder Feng Ping dengan susah payah dan memperoleh perasaan aman, melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri dan pupil matanya mengerut saat ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Duan Lingtian benar-benar menghindari serangan seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat ke-6. Dalam waktu singkat, Zhao Lei dengan jelas melihat siluet raksasa kuno yang muncul di langit di atas Duan Lingtian, dan wajahnya sangat pucat. 800 mamut kuno. Duan Lingtian adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-6. Zhao Lei tercengang, benar-benar tercengang. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat 6 berusia 22 tahun. Ini, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ketika dia memikirkan sampai titik ini, Zhao Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk mencubit pahanya. Pada awalnya, dia yang sedikit bernomor tidak merasakan sakit dan langsung terkejut. Sepertinya aku benar-benar bermimpi. Aku tahu itu, bagaimana mungkin Duan Lingtian memiliki kultivar yang begitu kuat. Pada saat berikutnya, pikiran Zhao Lei berhenti di jalurnya. Hanya karena rasa sakit yang hebat di pahanya sudah masuk ke reseptor rasa sakitnya. Aku tidak sedang bermimpi. Wajah Zhao Lei menjadi pucat,
dan matanya dipenuhi dengan keengganan. Sial, usia Duan Lingtian ini tidak tua tetapi dia sebenarnya memiliki kultivasi yang mengejutkan ini. Kami berdua adalah manusia, tetapi mengapa perbedaannya begitu besar? Surga tidak adil. Pada saat ini, hampir semua bandit yang tersisa sudah mati, sehingga banyak orang melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Di antara mereka termasuk Penatua Feng Ping dari Seven Star Sword Sect. Itu, kekuatan angin. Tidak seperti Zhao Lei, Feng Ping dapat melihat sekilas bahwa aura aneh yang menyelimuti energi asal di kaki Duan Lingtian adalah kekuatan angin. Sebagai seniman bela diri Void Praying Stage yang juga memahami Wind Force, dia sangat akrab dengannya. Itu bukan benih kekuatan angin, itu kekuatan angin asli, kekuatan angin dasar. Setelah dia melihat semua ini, pupil Feng Ping mengerut dan wajahnya dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage telah memahami elementary Wind Force. Saya tidak melihat sesuatu, kan? Tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir. Sekarang, gelombang seruan kejutan terdengar. Itu adalah orang-orang yang tersisa yang dikejutkan oleh 800 siluet mamut kuno yang telah diringkas Duan Lingtian dari memanfaatkan energi surga dan bumi. Selain Feng Ping, tidak seorang pun yang hadir dapat melihat bahwa di antara 800 mamut kuno yang telah dipadatkan Duan Lingtian, ada 200 yang dimiliki oleh Elementary Wind Force. Apa? Ekspresi bandit berpakaian abu-abu itu menjadi muram ketika tebasannya meleset. Ketika dia sedikit berbalik dan melihat 800 siluet mamut kuno di atas Duan Lingtian, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia meremehkan pria muda ini yang terlihat berusia sedikit di atas 20 tahun. Dia awalnya mengira pemuda itu hanya karakter kecil, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat 6 seperti dia. Pada saat ini, dia bahkan tega melakukan bunuh diri. Astaga, energi asal pada tubuh bandit berpakaian abu-abu itu bergolak saat dia ingin berbalik di udara, tetapi dia terpengaruh oleh penghalang momentum. Seketika, wajahnya mengungkapkan ekspresi putus asa. Dia tahu dia sudah mati. Dan dia memang sudah mati. Astaga, seiring dengan tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin, pedang roh kelas 6 di tangannya bersiul, turun ke belakang bandit berpakaian abu-abu dan menembus jantung bandit berpakaian abu-abu sebelum keluar dari sisi lain. Tubuh bandit berpakaian abu-abu itu bergetar, lalu berhenti di udara sebelum jatuh ke tanah. Mati. Belum lagi bandit berpakaian abu-abu telah memberikan kesalahan besar untuk dimanfaatkan Duan Lingtian, bahkan jika cacat ini tidak ada, masih akan sangat mudah bagi Duan Lingtian untuk membunuhnya. Lagi pula, bahkan salah satu dari 5 tuan muda yang hebat, Tuan Muda Sabar, yang merupakan seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat 6 yang telah memahami benih kekuatan pedang dan memiliki pedang roh kelas 6, masih kalah di tangan Duan Lingtian hampir 2 bulan yang lalu. Bagi Duan Lingtian, seniman bela diri Naschen Soul Stage biasa tingkat 6 seperti bandit berpakaian abu-abu ini sama sekali tidak mengancam. Para bandit yang menyerang Duan Lingtian melihat pemandangan ini dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Seketika, mereka menyadari bahwa pemuda ini benar-benar iblis. Kabur, para bandit saling melirik kemudian melarikan diri ke belakang. Duan Lingtian tidak mengejar mereka. Dalam waktu singkat, para bandit ini terbunuh oleh serangan gabungan dari Komandan Penjaga Kelompok Pedagang dan Kelompok Penjaga. Sampai saat ini, 100 bandit plus telah dimusnahkan sepenuhnya. Di sisi perusahaan perdagangan Sungai Kuno, hanya 10 plus penjaga yang terluka, tetapi tidak ada yang meninggal. Itu bisa dianggap sebagai kemenangan penuh. Kelompok bandit benar-benar dimusnahkan, namun pemandangan itu sunyi senyap. Tatapan setiap orang, termasuk pengemudi gerobak dari kelompok pedagang semuanya turun ke Duan Lingtian secara bersamaan. Meneguk, 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 meneguk. Untuk sesaat, gelombang menelan air liur dengan susah payah bisa terdengar samar-samar dari sekitarnya. Dia sebenarnya sangat kuat. 2 murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 lainnya saling memandang dan memiliki ekspresi keheranan. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 22 tahun benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang, saya sangat berharap bahwa dia benar-benar murid dari Sekte Pedang Bintang 7 kami. Ya, dengan dia hadir, mengapa Sekte Pedang Bintang 7 khawatir menjadi brilian di masa depan? Meskipun 2 murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 lebih tua dari Duan Lingtian lebih dari 10 tahun, pada saat ini, mereka memandang Duan Lingtian dengan tatapan penuh hormat.
Bakat dan kekuatan alami Duan Lingtian menyebabkan mereka merasakan kekaguman yang tulus. Duan Lingtian, sepertinya aku masih meremehkanmu. Akhirnya, Feng Ping angkat bicara dan memecah kesunyian. Feng Ping menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang sangat rumit. Dia masih tidak bisa memahami bagaimana seniman bela diri Nas Chen Soul Stage tingkat keempat mungkin bisa memahami Elementary Wind Force. Sebagai seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ketiga yang telah memahami Half Step Advanced Wind Force, dia bisa yakin 100% bahwa ketika Duan Lingtian menghindari tebasan bandit berpakaian abu-abu sebelumnya, itu benar-benar dengan memanfaatkan Wind Force. Duan Lingtian, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti ini? Ekspresi Zhao Lei pucat pasi. Dia awalnya berpikir bahwa Duan Lingtian hanyalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Tak lama, kelompok pedagang telah beristirahat dan mengatur ulang untuk sementara waktu sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Duan Lingtian memperhatikan bahwa selain Penatua Feng Ping, semua orang, termasuk komandan penjaga kelompok pedagang, sekarang memandangnya dengan hormat dan hormat.